Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa di Sinar Education. Hari ini kakak masih akan membahas materi bab transformasi geometri. Tepatnya hari ini membahas part kelima, yaitu tentang transformasi matriks. Nah, untuk pembahasannya kayak apa tentang transformasi matriks ini, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan. Oke, sekarang part kelima kita membahas tentang transformasi matriks. Nah, di transformasi matriks ini yang pertama kita mau pelajari dulu tentang transformasi suatu titik. Jadi ada suatu titik, kemudian dia ditransformasikan terhadap suatu matriks. Nah, bentuk notasinya AX, Y ditransformasikan terhadap suatu matriks ABCD menghasilkan titik A aksen atau bayangan titik A, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari X aksen, Y aksennya, tinggal mengalihkan matriks dikalikan dengan titiknya. Jadi, matriks ABCD dikalikan dengan titik X, Y. Gitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Titik A 2,7 ditransformasikan terhadap matriks min 2, 1, 3, 2. Tentukan koordinat hasil transformasi titik tersebut. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan saja X, Y-nya dengan matriksnya. X aksen, Y aksen sama dengan min 2, 1, 3, 2 dikalikan dengan 2, 7. Baris dikali kolom, min 2 kali 2, min 4, 1 dikali 7, 7, 3 dikali 2, 6, 2 dikali 7, 14. Didapatkan X aksen, Y aksennya yaitu 3, 20. Jadi koordinat hasil transformasi titik A 2,7 oleh matriks min 2, 1, 3, 2 adalah A aksen 3,20. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Titik M ditransformasikan terhadap matriks 1, 3, min 2, 4 menghasilkan M aksen min 7, min 6. Tentukan koordinat titik M. Nah, kalau ini yang diketahui yaitu bayangan titiknya, M aksennya. Dan kita diminta mencari si titiknya, itu M-nya. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan ABCD dikali XY. Kita masukkan M aksennya karena udah didapatkan, min 7, min 6 sama dengan matriksnya 1, 3, min 2, 4 dikalikan dengan XY. 1 dikali XX, 3 dikali Y, 3Y, min 2 kali X, min 2X, tambah 4 kali Y, 4Y. Berarti ada dua persamaannya di sini. Nah, sekarang kita mencari X dan Y-nya. Kita bisa gunakan eliminasi dan substitusi. X tambah 3Y sama dengan min 7, min 2X tambah 4Y sama dengan min 6. Yang atas kita kalikan 2 supaya X-nya bisa dihilangkan. Jadi 2X tambah 6Y sama dengan min 14. Yang ini tetap min 2X tambah 4Y sama dengan min 6. Kemudian kita jumlahkan. Ininya habis, X-nya 6 tambah 4, 10Y sama dengan min 14 tambah min 6 sama dengan min 20. Y-nya didapatkan yaitu min 2. Nah, dari sini Y-nya udah didapatkan, berarti kita bisa substitusi untuk mencari nilai X-nya. Aku substitusi di persamaan ini. X tambah 3Y sama dengan min 7, X tambah 3 kali min 2, Y-nya min 2, sama dengan min 7, X-nya sama dengan min 7 tambah min 6, X didapatkan negatif 1. Jadi titik B, min 1, min 2. Oh ya, ini salah ya. Bukan B. Ini M. Nah, jadi didapatkan koordinat titik M-nya yaitu X, Y, min 1, min 2. Kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi pada suatu garis atau kurva. Ini kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Tentukan bayangan garis 3X tambah 4Y sama dengan 7 jika ditransformasikan terhadap matriks 2, min 1, min 3, 2. Nah, untuk mengerjakan transformasi matriks, rumusnya itu kan X aksen, Y aksen sama dengan ABCD dikali XY. Sekarang karena dia di sini bentuknya dalam bentuk garis, nah berarti kan kita membutuhkan untuk mencari X dan Y-nya supaya bisa disubstitusi ke persamaan ini. Jadi untuk mencari X dan Y-nya, kita inverskan si matriksnya. Kita kembali lagi ke materi matriks. Kalau misalkan ada A dikali X sama dengan B, maka X itu sama dengan A inverse dikali B untuk matriks. Nah, sekarang berdasarkan rumus ini, kan A kali X sama dengan B. Ini adalah B-nya, ini A-nya, dan ini X-nya.
posisinya kita tukar ya. X-nya jadi ke sini, tetap maksudnya tapi kita tukar si ini dan ininya. Ini X-nya sama dengan A inverse, ini diinverskan dikalikan dengan B-nya yaitu X aksen dan Y aksen. Sekarang kita masukkan ke rumusnya X, Y sama dengan inverse-nya X, Y sama dengan matriksnya 2, min 1, min 3, 2, kita inverskan dikalikan dengan X aksen dan Y aksen. Nah, gimana nih sahabat SE cara menginverskan suatu matriks? Ada yang masih ingat? Kalau misalkan kalian lupa bisa lihat di video kakak yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari inverse matriks, yaitu 1 dibagi determinan. Determinannya caranya ini dikali ini, 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurang min 1 dikali min 3, yaitu 3. Positif kali positif negatif, 1/4 dikurang 3. Dikalikan dengan adjoin. Adjoinnya ada yang masih ingat mencari adjoin? Ini dan ini posisinya ditukar, karena ini sama-sama 2 berarti tetap sama ya. Kemudian yang ini dan ini tandanya berkebalikannya atau berganti ya. Berarti karena di sini negatif, berarti di sini menjadi positif. Jadi X, Y sama dengan 1/4 dikurang 3 dikali 21, 32 dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Nah, ini 1/4 dikurang 3 itu kan 1/1 ya, berarti sama dengan 1. 1 dikali ini berarti ini tetap 21, 32 dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Baris dikali kolom, 2 kali X aksen, 2 X aksen ditambah 1 dikali Y aksen, 3 dikali Y aksen, 3Y. 3 dikali X aksen, 3X aksen ditambah 2 dikali Y aksen, 2Y aksen. Jadi didapatkan X-nya yaitu 2X aksen ditambah Y aksen, dan Y-nya 3X aksen ditambah 2Y aksen. Sekarang kita substitusi nilai X dan nilai Y ke persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 7. 3 dikali 2X aksen ditambah Y aksen ditambah 4 dikali 3X aksen tambah 2Y aksen sama dengan 7. Kita kalikan pelangi, 6X aksen ditambah 3X aksen ditambah 12X aksen ditambah 8Y aksen sama dengan 7. X tambah X, 18X aksen ditambah 3Y dan 8Y, 11Y aksen. Ini karena terakhir langsung jadi aksennya dihilangkan. Jadi didapatkan bayangan dari garis 3X tambah 4Y sama dengan 7 yang ditransformasikan terhadap matriks 2, min 1, min 3, 2, didapatkan bayangan garisnya yaitu 18X ditambah 11Y sama dengan 7. Nah, gimana nih sahabat SE? Bingung nggak? Semoga enggak ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang komposisi transformasi matriksnya. Jadi kalau komposisi transformasi matriks itu biasanya transformasinya ada 2. Jadi transformasi 1 dan transformasi 2 atau T1, T2. Nah, di sini jika diketahui T1 sama dengan A, B, C, D dan T2 E, F, G, H, maka yang pertama, kalau transformasi terhadap matriks T1 dilanjutkan transformasi terhadap T2, itu berarti rumusnya yaitu T2 dikali T1. Jadi kebalikannya. Nah, berarti sama dengan T2 di sini EFGH dikalikan dengan T1-nya A, B, C, D gitu. Nah, kalau transformasi terhadap matriks T2 dilanjutkan transformasi terhadap T1, berarti rumusnya menjadi T1 dikalikan dengan T2 sama dengan ABCD dikali dengan EFGH. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik B2, B2,3 jika ditransformasikan terhadap matriks 1, 3, 2, 4 dilanjutkan transformasi terhadap matriks 0, min 1, 3, 2. Nah, di sini ada 2 matriks nih yang dikatakan di soal. Yang pertama adalah titik ini ditransformasikan terhadap matriks ini, berarti ini adalah T1, kemudian dia dilanjutkan transformasi terhadap matriks ini. Jadi ini adalah T1-nya dan ini T2-nya. Kalau misalkan di soal tidak dijelaskan atau tidak dituliskan T1, T2-nya dengan jelas kayak gini, berarti kalian lihat dari kata-kata di soalnya ya. Kalau misalkan dilanjutkan transformasi, berarti yang kedua itu adalah T2-nya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan T2 dikali T1. Ini kan karena T1 dilanjutkan T2, berarti T2 dikali T1, T2 dikali T1 dikali XY.
X aksen, Y aksen sama dengan T2-nya di sini adalah 0, min 1, 3, 2. 0, min 1, 3, 2 dikalikan dengan T1-nya 1, 3, 2, 4 dikalikan dengan XY-nya 2, 3. Nah, ini dan ini kita kalikan terlebih dahulu, baris dikali kolom, baris dikali kolom. 0 dikali 1, 0 ditambah min 1 dikali 2, min 2. Jadi, min 2. Terus, 0 dikali 3, 0 ditambah min 1 dikali 4, min 4. 3 dikali 1, 3 ditambah 2 dikali 2, 4. 3 tambah 4 yaitu 7. Kemudian 3 dikali 3, 9 ditambah 2 dikali 4, 8. 9 tambah 8 yaitu 17. Nah, udah ketemu transformasi matriksnya yang ini. Terus kita kalikan dengan titik B-nya 2, 3. Baris dikali kolom, min 2 dikali 2, min 4 ditambah min 4 dikali 3, min 12. Min 7 dikali 2, 14 ditambah 17 dikali 3, 51. Jadi dari sini bisa kita hitung ya, X aksen dan Y aksennya. Ini dijumlahkan, min X-nya sama dengan min 16 dan Y aksennya sama dengan 65. Jadi didapatkan bayangan dari titik B atau B aksen sama dengan min 16,65 gitu. Gimana nih sahabat SE? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, lanjut kita bahas contoh soal yang kedua. Bayangan garis 3X tambah Y sama dengan 4 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 01 min 1 3 dilanjutkan oleh rotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 270 derajat. Nah, di sini komposisi matriks ada dua transformasi. Yang pertama dia ditransformasikan dengan matriks ini dan dilanjutkan oleh rotasi pusat O 0,0 sejauh 270 derajat. Berarti berdasarkan soal ini bisa kita tulis atau bisa kita ketahui kalau matriks yang ini adalah T1-nya. Kemudian untuk T2-nya yaitu matriks pada rotasi dengan pusat O sejauh 270 derajat. Nah, untuk rotasi pusat O, titik O terhadap sejauh 270 derajat ini, dia matriksnya yaitu cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270. Nah, dari matriks ini didapatkan yaitu 0, 1, min 1, 0. Nah, sekarang bisa kita masukkan ke rumusnya. Karena di sini ini T1, ini T2-nya, berarti rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali XY. T2-nya ini 0, 1, min 1, 0 dikalikan dengan T1-nya ini 0, 1, min 1, 3 dikalikan dengan XY. Ini kita kalikan terlebih dahulu. Baris dikali kolom, 0 kali 0, 0 ditambah 1 dikali min 1, min 1. 0 dikali 1, 0 ditambah 1 dikali 3, 3. Min 1 dikali 0, 0 ditambah 0 dikali min 1, 0. Kemudian min 1 dikali 1, min 1 ditambah 0 dikali 3, 0, berarti min 1 dikali dengan XY. Baris dikali kolom, min 1 kali X, min X ditambah 3 dikali Y, 3Y. 0 dikali X, 0 ditambah min 1 dikali Y, min Y. Nah, dari sini bisa didapatkan X aksennya yaitu min X tambah 3Y, Y aksen sama dengan min Y aksen sama dengan min Y. Nah, dari sini kan nggak langsung ketemu X dan Y-nya ya, tapi yang Y-nya bisa kita cari dengan menginverskan. Y aksen sama dengan min Y, berarti Y sama dengan min Y aksen. Nah, udah dapat Y-nya, kita substitusi ke persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai X-nya. X aksen sama dengan min X ditambah 3Y. X aksen sama dengan min X ditambah 3 dikali Y-nya, min Y aksen. Nah, terus ini pindah ruas, X-nya, X sama dengan, ini juga pindah, tukar, min X aksen dikurang 3 dikali min, kan min 3. Jadi X sama dengan min X sama dengan min X aksen dikurang 3Y aksen. Nah, sekarang udah didapatkan nilai X dan Y-nya. Jadi kita bisa substitusi nilai X dan Y ke persamaan ini, persamaan garis ini.
3x ditambah y sama dengan 4. 3 dikali x-nya min x aksen dikurang 3y aksen ditambah y min y aksen sama dengan 4. Ini dikali 3 kali min x min 3x aksen, 3 kali min 3y aksen min 9y aksen, positif kali negatif jadi negatif, negatif y aksen sama dengan 4. Nah, terus kita langsung hilangkan aksennya, min 3x aksen, jadi min 3x, min 9y aksen dikurang y aksen, berarti min 10y sama dengan 4. Jadi didapatkan persamaan atau bayangan garisnya, bayangan garis dari 3x tambah y sama dengan 4 setelah melalui transformasi matriks sebanyak 2 kali, dia menjadi min 3x dikurang 10y sama dengan 4. Itu dia. Nah, gimana nih setelah pembahasan 3 pembahasan transformasi matriks? Semoga mudah dimengerti ya. Oke, hari ini sudah selesai pembahasan tentang transformasi matriks. Nah, hari ini selesai pembahasan kakak satu bab full tentang transformasi geometri. Yang terakhir di part 5 ini membahas tentang transformasi matriks. Nah, gimana nih sahabat SS setelah 5 part di bab transformasi geometri ini? Semoga penjelasan dari kakak membantu kalian belajar di sekolah ataupun yang lainnya dan membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal, baik soal-soal harian ataupun ujian. Nah, apa lagi kak? Nah, selanjutnya dari keseluruhan transformasi geometri ada yang sulit ya, sulit atau ada yang gampang nih dengan penjelasan kakak. Boleh kalian komen ya di kolom komentar, atau ada materi yang pengen kalian sarankan, jelaskan boleh kalian tulis di kolom komentar. Nah, setelah 5 part ini tentang transformasi geometri, kira-kira bagi sahabat kira-kira yang mana nih materi yang menurut kalian yang ini agak susah nih, ataupun yang ini ternyata gampang ya. Nah, buat kalian yang ngerasa sulit atau masih bingung atau yang ini gampang, kalian bisa komen di kolom komentar kira-kira materi bagian mana yang masih sulit atau yang masih yang sudah gampang. Nah, seperti biasa untuk mengukur kemampuan kalian di pemahaman transformasi matriks ini, kakak punya latihan soal. Nah, kalian bisa kerjain latihan soalnya dan juga jawab di kolom komentar. Dikerjain beneran ya, supaya bisa tahu gitu. Nah, yang mana soalnya? Ini dia soalnya. Oke, hari ini sudah selesai pembahasan kakak di bab transformasi geometri, tepatnya itu ada 5 part. Nah, hari ini sudah selesai semuanya 5 partnya. Nah, selanjutnya kakak masih akan membahas materi di kelas 11 ini. Untuk materinya materi apa? Tungguin videonya yang akan tayang setiap hari Selasa di channel YouTube Sinar Education. Nantikan juga video-video lainnya, baik video kakak ataupun video dari mentor-mentor lainnya yang cuma tayang di channel YouTube Sinar Education. Hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menonton video kakak. Sampai jumpa lagi di Sinar Education. Sinar Education, your bright future start here. Bye!